Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirizky Velarati dengan NIM A112021138895. Saya dari kelas FPKI 4707 akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir, yaitu aplikasi Foodinus. Berikut merupakan anggota kelompok saya. Mengapa kami membuat aplikasi Foodinus? Karena minimnya keterampilan memasak di kalangan generasi milenial. Hal tersebut terungkap melalui data yang menunjukkan hanya 5% dari generasi ini yang merasa mampu memasak di rumah. Masalah ini diperparah dengan fakta yang mengatakan bahwa sekitar 40% dari generasi milenial tidak mengenali peralatan dapur sederhana. Hal itu mengakibatkan kecenderungan untuk membeli makanan di luar, yang mana akan ada resiko terkait kebersihan, kesegaran, dan kualitas bahan makanan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengusulkan solusi inovatif berupa aplikasi berbasis website yang membantu pengguna menemukan resep masakan berdasarkan bahan yang mereka miliki, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan memasak serta mengurangi resiko keracunan makanan. Berikut merupakan metodologi penelitian kami. Pertama-tama, kami mengumpulkan data. Data tersebut kami ambil dari Kaggle. Selanjutnya, data akan kami preprocessing. Dalam preprocessing tersebut, kami ada tahapan yaitu case folding, merupakan untuk menyeragamkan huruf-huruf menjadi huruf kecil semua, kemudian tokenizing, kemudian remove simbol dan angka, top words, dan stemming. Selanjutnya, kami membuat model. Lanjut untuk pembuatan TF-IDF dan Gaussian similarity, kemudian ada evaluasi dan deployment. Nah, pada tokenizing tadi, kami membuat kalimat menjadi kata per kata. Kemudian pada rumus simbol dan angka, kami menghapus simbol dan angka. Kemudian stop words menghapus kata-kata yang tidak penting. Dan stemming untuk menghapus kata berimbuhan sehingga tersisa kata dasar. Pada TF-IDF, pertama-tama yaitu menghitung TF untuk mengukur seberapa sering bahan yang diinputkan muncul dalam dataset tertentu. Kemudian dihitung IDF untuk mengukur seberapa penting bahan yang diinputkan. Setelah TF dan IDF dihitung, maka dilanjutkan menghitung TF IDF untuk menggabungkan nilai TF dan IDF untuk memberikan bobot bahan yang diinputkan. Pada Gaussian similarity ada penentuan vektor, kemudian ada perhitungan similaritas dan penyaringan hasil. Sebelum masuk ke keunggulan aplikasi, saya akan mendemokan aplikasi saya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan dari aplikasi Foodinus. Pertama, kami melakukan preprocessing. Di sini kami menggabungkan data-data yang kami dapatkan, kemudian kami hapus kolom loss karena kolom loss tidak relevan dengan tujuan kami. Kemudian di sini kami menduplikat kolom ingredients untuk keperluan output pada aplikasi. Selanjutnya dihapus, ada duplikasi-duplikasi kami hapus. Kemudian di sini kami membuat fungsi untuk remove simbol dan number, juga stemming. Selanjutnya dilakukan case folding, tokenizing, remove simbol dan angka, menggunakan fungsi yang telah dibuat tadi. Selanjutnya pada stop word, kami membuat list kata-kata penting, sehingga kata-kata yang tidak termasuk dalam kata-kata penting ini akan dihapus. Kemudian dilanjutkan stemming, lalu kata-kata yang terpisah tadi dikembalikan menjadi suatu kesatuan menjadi kalimat. Kemudian setelah itu akan kami ekspor ke data underscore proses di sini. Ini adalah hasil data yang telah kami proses. Selanjutnya, pada aplikasi, kami menggunakan data yang sudah diproses, lanjut melakukan TF-IDF, kemudian di sini ada fungsi case folding, kemudian ada stop word stemming, itu untuk diaplikasikan pada query-nya pada Gaussian similarity. Pada Gaussian similarity ini, kami mengambil 50 nilai tertinggi hasil dari similaritas. Selanjutnya, kami melakukan deploy menggunakan Flask. Nah, saya akan mencoba untuk run.
Berikut merupakan aplikasi dari Foodinus. Tampilannya seperti ini, ada resep favorit yang sekiranya bisa kami rekomendasikan untuk pengguna. Selanjutnya ada halaman About Us yang berisikan anggota kelompok kami dan juga dosen Bapak Ardita. Kembali ke home, saya akan coba untuk memasukkan tempe dan tahu. Jika kita cari, maka akan keluar rekomendasi resep yang bahannya terdiri dari tempe dan tahu. Nah, ini ada resep pertama yang keluar adalah resep dengan nilai similarity tertinggi. Di sini ada 50 resep. Dan jika kita klik resep tersebut, maka akan langsung pergi ke link yang telah tersedia pada data, yaitu link Cookpad. Dan di sini tersedia resep utuhnya. Begitu untuk aplikasi yang kami buat. Selanjutnya untuk keunggulannya tadi, keunggulan dari aplikasi Foodinus yaitu meningkatkan kemudahan dalam memasak dengan aplikasi inovatif yang memungkinkan pengguna untuk mencari resep masakan berdasarkan bahan yang tersedia, menampilkan pilihan resep dengan bahan yang paling sedikit, dan memastikan efisiensi dalam memasak. Setelah kami melakukan proyek ini kurang lebih selama masa perkuliahan STKI, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan aplikasi pencarian resep masakan ini menggunakan algoritma Cosin Similarity, yang mana algoritma tersebut berhasil diimplementasikan pada aplikasi ini. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pengumpulan data, pre-processing data, pembuatan model dengan menggunakan metode TF-IDF dan Cosin Similarity, evaluasi, dan deployment menggunakan Flask. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan resep masakan berdasarkan bahan yang dimiliki, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan memasak dan mengurangi pembelian bahan tambahan yang belum dimiliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.